Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kondisi logika yang sering kita temui di dalam dunia elektronika, khususnya di dalam elektronika digital. Apakah saja itu? Simak terus. Oke, jadi di dalam dunia elektronika, khususnya di elektronika digital, terdapat dua kondisi logika yang sering kita temui, yaitu adalah logika high dan juga logika low. Nah, logika high dan logika low ini dia memiliki sinonim atau persamaannya yang memiliki penyebutan yang sama, hanya saja artinya pun juga sama di dalam dunia elektronika. Ini high ya, ini. Nah, yang pertama ini adalah logika high. Logika high itu memiliki persamaan, kalau kita temui itu adalah tinggi, kalau low tentunya adalah rendah. Maaf ya kalau jelek tulisannya. Lalu logika yang berikutnya adalah logika untuk saklar. Dia ini adalah karena dia tinggi adalah tertutup. Ini adalah terbuka. Lalu yang sering kita jumpai tentunya adalah on, off. Nah, lalu yang sering kita jumpai juga di dalam dunia elektronika digital yang digunakan juga di dalam penyebutan untuk biner, dia adalah 1 dan juga 0. Yang pertama adalah untuk saklar. Yang kita bahas adalah saklar. Nah, kalau di saklar itu kan kita tahu ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah yang terbuka dan juga yang tertutup. Nah, tertutup ini adalah 1 atau high. Yang terbuka ini adalah 0 atau low. Kita cuma perlu menggunakan angka atau penyebutan high, low, atau 1 dan juga 0 di penyebutan-penyebutan berikutnya, karena yang paling sering digunakan itu ini. Jarang sekali kita menemukan penyebutan seperti tinggi, rendah, atau on, off. Itu masih sering ya kalau on, off ini. Yang paling sering itu adalah high, 1, on, off ini. High, low, on, off, dan juga 1 dan 0. Untuk penyebutan tinggi, rendah, atau bahkan penyebutan-penyebutan lain itu sangat jarang sekali kita temui di dalam dunia elektronika, khususnya di dalam elektronika digital. Nah, ini tuh sebenarnya dasar ya teman-teman, masih dalam pembahasan dasar di dalam dunia elektronika. Kalau kalian ingin lebih tahu tentang dunia elektronika dari dasar-dasarnya, lalu kita beranjak ke jenjang yang lebih sulit lagi, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Oke. Untuk pengkondisian berikutnya adalah lampu ya. Misalnya lampu, kalau lampunya itu dia menyala seperti ini, dia itu artinya adalah high kalau atau 1. Kalau dia mati seperti ini, itu adalah artinya dia adalah low atau 0. Oke, berikutnya di sini akan kita bahas di logika high dan juga low atau 1 dan 0 khusus di dalam dunia elektronika digital. Nah, saya di sini memiliki contoh yang saya ambil adalah dari gerbang logika OR. Tepatnya di sini saya menggunakan datasheet dari 74LS32. 74LS32 dia di sini adalah quad to input OR gate. Jadi di sini gerbang logika OR dengan 2 input. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, dia di sini menggunakan bahasa high dan juga bahasa low. Bisa kita lihat di truth table atau tabel kebenaran saya kalau nyebutnya. Nah, kita lihat ke bawah lagi. Nah, di sini kan kita menggunakan IC yang saya contohkan ini adalah IC 74LS32. Di sini kan ada 74-nya di ini. Bentar. Nah, ini ada 74 IC yang diawali dengan 74 itu adalah IC TTL. Sehingga kita mudah saja kita menggunakan logika TTL. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, IC TTL itu umumnya dia itu memiliki input tegangan kerjanya adalah, kita lihat lagi kok kecoret tadi. Nah, ini V
VCC supply voltage minimum 4,75, nominalnya adalah 5, maksimal 5,25, unitnya adalah volt, jadi dia memiliki tegangan kerja 5 volt. Jadi IC74 itu selalu dia inputnya itu tegangan kerjanya adalah, bukan inputnya, tegangan kerjanya itu adalah 5 volt lagi. Nah ini 74 LS73, dia ini adalah IC flip flop yang ini. Nah ini kan sama ya, bisa kita lihat ini ada minimum, nominal, dan juga maksimal. Di sini unitnya pun juga sama, volt. Nah di sini bisa kita lihat, di sini kan ada low, di sini ada low level input voltage, ada high level input voltage. Yang ini ya, bisa kita lihat high level input voltage minimal adalah 2, unitnya adalah volt, jadi dia minimal 2 volt. Lalu low level input voltage maksimal adalah 0,8 volt. Jadi di sini kita mudah saja cara menganalisanya. Cara menganalisanya dengan menggunakan logika TTL itu tentu saja mudah. Kita bisa saja menggunakan, karena tegangannya kita gunakan itu kan ada plus 5 volt dan juga ground. Kita bisa gunakan ini, ground ini kita gunakan sebagai low, logika low, ground, logika low. 5 volt kita gunakan untuk logika high, atau 1 atau 0. Nah jadi seperti itu. Jadi kita nggak perlu misalnya kita di project board itu kita buat rangkaian yang ini adalah 0,8 volt, ini untuk 0 atau low, lalu di sini kita buat kasih warna merah aja 5 volt untuk high, atau sini aja untuk 1 atau high. Jadi kita nggak perlu menggunakan cara seperti ini, tentunya akan belibet, karena yang kita gunakan di project board itu kan tegangannya itu kan ada 2 polaritas, yaitu plus dan juga groundnya. Kita gunakan saja seperti ini, ground kita gunakan sebagai logika low atau 1, high, yang 5 volt kita gunakan untuk logika high atau 0. Oh kembali ya, yang ini 0, yang ini 1. Jadi seperti ini saja. Jadi nanti di project board itu, di next itu kita bisa gunakan seperti ini. Ini adalah 5 volt, ini adalah groundnya ya, dan saya gambarkan seperti ini. Nah ground ini kita gunakan untuk logika low atau 0, 5 volt kita gunakan untuk logika high atau 1. Nah seperti ini. Nah dengan logika seperti itu tentu kita akan mempermudah dalam merangkai suatu rangkaian di dalam dunia elektronika, khususnya di elektronika digital. Nah di sini kan saya akan ambilkan contoh adalah ini, ordering kode quad to input ini 74 LS32. Dia adalah gerbang logika OR. Dia ini tabel kebenarannya. Nah di sini akan kita buktikan menggunakan komponen aslinya. Ini dia. Berikutnya di sini akan kita coba. Di sini kita ukur dulu tegangannya. Di sini tegangan sumbernya pertama-tama saya jelaskan dulu. Kalau yang plus itu adalah yang tegangan polaritas plus, yang ini adalah polaritas negatif atau groundnya. Nah di sini kita ukur menggunakan avometer digital. Kalau kalian ingin melihat bagaimana penjelasan tentang dasar-dasar penggunaan avometer digital, kalian bisa klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, langsung saja kita ukur. Seperti ini ya, biar mudah. Nah, dia keluar ya 5 volt. Jadi di sini kita menggunakan tegangan 5 volt. Nah, di sini kan kita mencobanya menggunakan IC TTL ya. Kalau kalian lihat di sini kan IC TTL 74 LS32. IC 74 itu kan IC TTL ya. Sebenarnya IC itu ada 2, yaitu TTL dan CMOS. Untuk pembahasan tentang IC TTL dan CMOS, perbedaannya seperti apa, dia itu logikanya bagaimana, itu akan kita bahas di next video atau di video lain.
subscribe aja yang bagi kalian yang masih belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan. Oke. Kalau videonya sudah saya buat, akan kita taruh di pojok kanan atas ini. Oke, saatnya kita mencoba. Nah, sebelum saya mencoba, saya jelaskan dulu ya. Di sini kan ada jalur untuk plus. Nah, ini seperti tadi, plus yang ini polaritas plus kita gunakan untuk logika high atau logika 1. Sedangkan yang di sini jalur untuk minus ini kita gunakan untuk logika atau ground. Yang di sini kita gunakan untuk logika low atau logika 0. Oke, langsung saja kita coba. Di sini nggak akan saya coba semuanya ya, karena ini pembahasan khusus tentang gerbang logika OR ini akan kita jelaskan di video lain. Nah, di sini cuma sekedar sebagai awalan untuk inputnya saja. Yang pertama kita coba adalah low. Low A di sini, B di sini, ini Y-nya outputnya di sini. Low, maka hasilnya dia adalah low. Dia di sini mati. Lalu di sini kita kasih low, di sini kita kasih high, di sini kita kasih low, di sini kita kasih high, maka dia menyala. Low di sini high, dia menyala. Lalu saya coba lagi di sini high, lalu di sini low. Kita pindahkan. Jadi kita tinggal memindahkan ke ground atau ke 5 voltnya. Ground untuk logika low, 5 volt untuk logika high. Nah, di sini bisa kalian lihat high dan juga low dia menyala, sama seperti yang ada di sini. Oke, jadi di sini ada suatu rangkaian dari aplikasi Proteus yang sudah saya rangkai ke dalam bentuk hardware-nya. Kalau kalian ingin melihat bagaimana prosesnya, kalian bisa klik link video yang ada di pojok kanan atas tentang bagaimana cara merangkai rangkaian dari aplikasi Proteus ke hardware-nya. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang ini, inputnya. Di sini kan kalian lihat ada 11000 di logic state ini. Nah, ini tuh apa sih? Nah, itu tuh sama seperti yang saya katakan tadi. Dia ini adalah input atau kondisi atau suatu logika di dalam elektronika digital. Dalam artian contoh di sini adalah 1 sama seperti yang high tadi. Artinya 1 ini kita hubungkan dengan 5 volt. Nah, kebetulan 1 dari kaki pertama ke 7400 kaki pertama, yang ini kaki ke 1 dia terhubung dengan 1 atau high. Maka di kaki ke pertama ini, kaki pertama yang ini, yang odin ini kita hubungkan dengan high. Karena dia high kita kasih ke 5 voltnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini misalnya yang ini adalah 0, saya ganti dulu 0 seperti ini. Nah, maka yang kaki kedua ini, input yang kaki kedua adalah kita hubungkan dengan ground. Karena dia kondisi 0 atau kondisi low, kita hubungkan dengan ground seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Mudah kok ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini kalau kalian lihat di aplikasi Proteus ini, aplikasi yang menurut saya ini sangat komplit sekali ya. Bisa kalian lihat di sini sudah disediakan outputnya 1, 0. Nah, kalian lihat di sini kan ada titik berwarna merah, di sini berwarna biru. Warna biru itu digunakan untuk logika low, teman-teman, atau logika 0. Sedangkan warna merah dia adalah untuk logika 1 atau high. Jadi di sini kalau ada warna merah, di sini lalu ada warna biru, itu artinya dia adalah logika yang sama seperti tadi. Biru untuk low atau 0. Sedangkan merah untuk 1 atau high. Jadi misalnya di sini di kaki 7400 per kedua ini adalah dia warna merah, maka dia di sini berlogika high atau 1. Lalu misalnya di sini di kaki ketiganya 7400 U2, di sini dia berlogika low atau 0 karena dia di sini berwarna merah. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Mudah ya kok ya. Oke, jadi itu saja materi sampai hari ini tentang logika high dan juga logika low yang sering kita gunakan di dalam dunia elektronika. Dan saya mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian materi atau informasi ini. Kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan apabila kalian memiliki kritik, saran, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang materi ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan malu-malu.
Oke, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, karena kami di channel ini akan banyak sekali membahas tentang dunia elektronika, khususnya di dalam elektronika dasar, lalu kita akan beranjak ke jenjang yang lebih sulit. Oke, sekian dan terima kasih.